Menyimak bersama ya seperti apa cerita versi yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan kita akan terus menggali bagaimana sebenarnya peristiwa saat malam itu terjadi. Sudah terhubung melalui sambungan virtual saat ini yakni Kepala BP Taskin, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, yakni Budiman Sujatmiko, yang juga menjadi salah satu pembicara dalam acara diskusi di UGM tersebut. Halo, selamat sore Pak Budiman. Selamat sore. Ya. Baik, Pak Budiman, tadi Pak Wamentan sudah menceritakan versi Pak Wamentan ya. Nah, kami ingin tanya, kalau dari versi Anda, kronologi kericuhannya persisnya seperti apa? Karena kalau disimak dan juga diteliti dari video yang beredar saat peristiwa terjadi, massa ataupun bagian dari peserta itu mulai naik ke atas panggung ketika Anda sedang memegang mikrofon, sedang berdiri di atas panggung. Silakan. Ya, pertama-tama itu acara dimulai sekitar jam 7 dan direncanakan berakhir jam 22 malam, jam 10 malam. Pada waktu itu masih tahapan pengenalan oleh moderator, dan kemudian Pak Wamentan, Mas Daryono sedang memaparkan beberapa programnya Pak Prabowo, terutama yang disorot adalah kebijakan satu pintu ekspor untuk menutupi kebocoran yang sudah berlangsung 34 tahun, 15.000 triliun rupiah potensial kita hilang karena adanya praktek-praktek under invoicing. Dan padahal kalau itu bisa diselamatkan, itu banyak sekali hal yang bisa kita bangun dalam industri, untuk pendidikan, ya, untuk memberikan subsidi pada pendidikan pada mahasiswa, subsidi kesehatan, perumahan dan segalanya ya. Kemudian saya lebih baik ditanya mengenai persoalan latar belakang aktivisme saya oleh moderator, dan ada saya ditanyakan apa Pak Budiman suka mengusir orang kalau berbeda pendapat. Saya belum pernah mengusir orang karena berbeda pendapat, ya, karena saya justru melihat perbedaan pendapat dan adu argumentasi itu sesuatu yang bagus, vitamin untuk otak, itu adalah napas bagi pikiran. Jadi saya nggak mungkin akan menolak perbedaan pendapat dan mengusir orang. Pendapat usul berbicara, karena itu kami datang sebagai pejabat. Baik pejabat itu harus rela dikritik, rela dikecam, bahkan rela dibully. Kemudian sampai pada suatu saat moderator menunjukkan video ketika mantan ketua BEM UGM Tio menunjukkan ada alat penyadap di mobilnya, dan kemudian ditanyakan pada Pak Daryono, dan kemudian ditanyakan kepada saya bilang mengenai masalah apakah itu mungkin perintah presiden. Nah, saya menceritakan tentang fakta bahwa sekitar 1 bulan lalu seorang menteri pernah ditelepon oleh Pak Presiden, dan menteri itu cerita ke saya sebulan yang lalu bahwa kamu dikritik oleh Tio atau siapapun, jangan tersinggung dan jangan bikin manuver untuk mencelakai dan menyentuh Tio. Saya menceritakan fakta itu. Artinya saya ingin mengatakan bahwa tidak mungkin Pak Presiden mengizinkan praktek-praktek seperti itu. Maka saya bilang, saya mengutipkan kata-kata Pak Presiden Prabowo pada teman saya, seorang menteri yang dinasihati supaya jangan setersinggung apapun, jangan melakukan manuver yang bisa mencelakai dia. Kira-kira seperti itu. Pada tahap itulah kemudian mahasiswa ada ratusan, betul karena bentuk panggungnya adalah kami di tengah, ya, sirkular. Yeah. Mahasiswa ada di depan, di kanan, kiri dan belakang. Mereka mendengarkan dengan baik. Ratusan mahasiswa, dan kami waktu itu mau tahap tanya jawab Q&A. Nah, sebelum itu terjadi, kemudian orang-orang, sekelompok orang dari belakang panggung, dari tribun, tiba-tiba menyerbu, membawa toa dan naik ke panggung dan meminta kami pergi, membubarkan forum itu. Kira-kira begitu. Baik. Nah, kemudian sampai setengah jam. Ya. Baik, sudah sempat berlangsung, tetapi ketika Anda menanggapi video yang ditayangkan dengan menceritakan fakta yang Anda ketahui, disitulah momen kericuhan itu mulai terjadi ya. Nah, kemudian Pak Budiman, tadi kita simak, Wamentan Sudaryono juga menceritakan setelah mereka dievakuasi keluar dari tempat diskusi, sempat juga dikejar dan juga terjadi ruang diskusi yang berlangsung di atas aspal tadi ya. Nah, pertanyaannya, di mana posisi Anda saat itu? Karena yang terlihat di gambar hanya ada Sudaryono dan juga Nusron Wahid. Kemudian kami juga ketika mengamati video yang beredar, video yang tersiar, ada teriakan Budiman kabur, tidak mau berdiskusi. Boleh diberikan respon Anda, tanggapannya? Justru kami sedang menunggu ada acara diskusi, menunggu tanya jawab. Tapi pada waktu itu ketika dikepung, kami disuruh pergi dan disuruh
berdiskusi di luar. Saya bilang, ini forumnya di sini, kenapa harus di luar? Bagaimana dengan ratusan mahasiswa sudah hadir di sini, kira-kira begitu, ya. Jadi kita tetap bertahan di situ, saya dan Pak Daryono dengan Pak Nusron tetap bertahan di situ, sampai kemudian karena riuh rendah, sudah mulai ada lemparan plastik dan Pak Daryono juga bercerita pada saya bahwa sudah ada yang sempat mukul dia, dan pada saya sendiri hampir ada pemukulan, tapi kemudian mengenai kepala ajudan saya, mengenai kepalanya. Nah pada saat itulah saya ditarik oleh keamanan kampus dan dibawa ke sebelah kiri, diturunkan dari panggung, karena pada waktu itu kami menolak untuk pergi. Yang berhak mengusir kami adalah panitia dan tuan rumah, bukan mereka. Jadi kami bertahan terus, saya bertahan setengah jam lebih bertahan di situ, sampai pada akhirnya pihak keamanan kampus menarik saya untuk keluar dari pintu sebelah kiri. Jadi kemudian saya terpisah dari Pak Daryono dengan Pak Nusron. Yang saya nggak tahu kemudian dibawa kemana, karena Pak Daryono, Pak Nusron itu ada di belakang saya, atau saya menghubungi mereka. Sehingga saya tidak tahu pergerakan mereka berdua. Tiba-tiba kita bertahan lama, saya ditarik supaya saya harus pergi dari situ. Nah, karena saya tahu dari pihak keamanan kampus, ya sudah, kalau pihak keamanan kampus yang karena dari pihak kampus tuan rumah bagaimana juga, ya saya nggak bisa menolak. Tapi selama pada waktu itu pihak keamanan kampus tidak menarik kamu, tidak menyuruh kami pergi, ya kami bertahan di itu semua, begitu. Baik, jadi itu... Setelah itu saya dibawa ke mobil. Baik. Gitu. Dan kemudian saya mendapatkan cerita dari Pak Daryono, Mas Daryono, bahwa mereka juga dibawa ke rupanya ke arah pintu lain. Yang tidak sama pintunya dengan saya. Betul. Dan kemudian dicegat di tengah jalan oleh mereka itu. Baik, jadi Anda keluar dari ruang diskusi situ bukan karena kehendak Anda, tapi memang karena dievakuasi. Oleh pihak otoritas keamanan kampus, karena saya dan Mas Dar dan Pak Nusron, kami ini kan diundang ya. Baik. Kami ini diundang, menghormati tamu, menghormati yang hadir juga yang lain. Yang bisa mengusir kami adalah panitia mengundang maupun pihak kampus. Gitu. Baik, nah setelah momen malam itu terjadi, nah kapan Anda bertemu lagi dengan Pak Sudaryono dan juga Pak Nusron Wahid? Apakah sempat bertemu lagi? Akhirnya saya berteleponan dengan mereka. Bertelepon dengan mereka, saya lewat berbagai macam nomor karena HP saya sempat hilang ya. HP saya hilang sekitar 1 jam belum, tapi alhamdulillah berhasil ditemukan. Dilacak, akhirnya bisa dikembalikan. HP saya sempat hilang hampir 2 jam begitu. Jadi baru bisa berteleponan lewat ajudan saya yang memang punya nomor HP saya, punya Mas Daryono. Dan rupanya Mas Daryono sudah keluar dari kampus. Dan kemudian Mas cerita bahwa mereka berdua saat keluar dari pintu yang lain, dari luar selain pintunya saya, mereka dicegat dan kemudian berdiskusi, tapi kemudian Mas Ter cerita bahwa diskusinya tidak berjalan kondusif dan mereka memutuskan untuk ya pergi saja, tapi ada kericuan juga saya lihat gitu dari rekamannya gitu. Baik. Jadi saya sempat hilang kontak karena hilangnya HP saya gitu. Baik, jadi hanya berkontak melalui telepon ya terakhir kepada 2 orang yang menjadi pembicara juga karena tidak bisa bertemu secara fisik. Dan saat ini kami boleh tahu Mas Pak Budiman, Anda posisinya di mana ya? Pak Budiman, kami belum bisa menangkap audio Anda. Apakah telah terbuka? Akhirnya melalui telepon, dan satu telepon di sekitar Jogja. Saya juga. Halo. Baik, boleh diulang agar kami bisa menangkap dengan jelas. Halo. Baik, Pak Budiman, boleh diulang? Saya ada di sekitar Klaten, masih sekitar Jogja. Oke. Saya masih ada di sekitar Klaten di Jogja. Baik, berarti masih... Klaten. Baik. Sepertinya ada kendala terkait dengan delay ya antara koneksi internet yang tersambung kepada dialog hari ini. Baik, berarti Anda setelah momen tersebut, peristiwa tersebut sempat mengalami handphone Anda, telepon genggam Anda hilang dan tidak bisa bertemu dan berkoneksi langsung segera mungkin kepada Sudaryono ataupun kepada Nusron Wahid ya. Tetapi saat ini posisinya Anda masih di sekitar Jogja ya, di wilayah Klaten tepatnya. Baik, kalau begitu kami akan menggali lagi seperti apa sebenarnya peristiwa yang terjadi dan juga bagaimana respons pemerintah melihat bagaimana gelombang aksi unjuk rasa dari teman-teman mahasiswa ini kalau kita lihat tendensinya semakin mengeras dari waktu ke waktu. Tapi Bapak tahan dulu atas jawabannya karena kita harus menyimak terlebih dahulu kumandang azan maghrib yang satu ini.
Kembali bersama kami di Berita Satu Utama dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Budiman Sujatmiko, Kepala BP Taskin yang juga turut hadir menjadi salah satu pembicara dalam diskusi yang terjadi di UGM pada Senin 15 Juni kemarin. Pak Budiman, kalau kita melihat gelombang aksi dari teman-teman mahasiswa, tendensinya ini semakin mengeras ya, khususnya beberapa waktu terakhir dari 12 Juni dan juga kemarin 15 Juni dan kita lihat bahwa sebenarnya narasinya mirip apa yang tuntutan yang mereka sampaikan kepada pemerintah. Nah, mereka juga mengatakan, kami mencatat dari POV, kalau anak sekarang bilangnya POV dari teman-teman mahasiswa UGM, pemerintah dirasa seperti membungkam suara masyarakat, kritik dianggap mengganggu. Tanggapan Anda sebagai mantan aktivis dan juga saat ini berada di lingkar kekuasaan seperti apa? Arahan Bapak Presiden pada kami, menteri-menterinya adalah datangi sumber-sumber kritik itu, entah kampus, entah lembaga-lembaga riset, NGO, kami diminta. Dan kami tidak boleh, selama tidak mengganggu kerja kami, menghindari undangan dari kampus. Karena itu kemarin saya ke Undip, Pak Daryo dan Pak Musro sudah ke Universitas Sudirman, Jenderal Sudirman Purwokerto, dan ke UNS, Universitas 11 Maret. Dan kemarin kami bertemu di UGM dan minggu ini juga akan ada undangan ke Bandung, akan ada undangan ke Makassar, ada undangan ke Malang, bertemu dengan kampus. Dan juga besok saya akan rencana berdiskusi dengan sekjen berbagai macam organisasi ekstra kampus kemahasiswaan. Ada GMNI, ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada HMI, ada kami, dan PMKRI, dan segala macam. Dan juga dengan NGO-NGO. Ya. Meskipun belum banyak dengan NGO-NGO. Artinya posisi kami jangankan membungkam. Jangankan kami terbuka pada kritik. Kami bahkan mendatangi dan siap untuk berdebat. Siap untuk berdiskusi dan berdialog, siap untuk dikritik secara terbuka apa yang menjadi posisi pemerintah, apapun. Kita dengar tangkap pada soal MBG, soal Koperasi Desa Merah Putih. Kami akan jelaskan apa yang sebenarnya menjadi tujuan kebijakan pemerintah tentang itu. Sambil kami juga harus melihat POV-nya mahasiswa, POV-nya para pemprotes dan para demonstran. Tapi kami juga dengan itu kami akan menyampaikan POV kami, point of view kami. Artinya begini, tadi dikatakan meruncing. Tajamnya perbedaan itu tidak bisa dihindari. Tapi apakah dia harus meruncing atau tidak tergantung bagaimana pemerintah menyikapi. Dan kami sebagai pemerintah proaktif mendatangi mereka. Bahkan juga kalau diundang kita harus datang. Dan kami mendatangi agar kami mendengar langsung kritik-kritik itu. Jadi tidak benar. Bagaimanapun kami membungkam saat kami sungguh-sungguh datang, justru yang terjadi tadi malam adalah ruang dialog, ruang pertukaran point of views dari antara kami dengan gerakan mahasiswa malah dibatalkan, digagalkan di tengah jalan, sesuatu yang itu tidak itu membakar jembatan. Jadi kalau kami dituduh membungkam, kemudian siapa yang membakar jembatan dialog itu? Saya percaya ratusan mahasiswa kemarin yang hadir menunggu dialog itu. Mereka secara tertib menunggu itu. Dan sebelumnya moderat dan yang duduk di situ bukan mahasiswa yang diam-diam saja. Selama mereka ikut demonstrasi. Moderatornya bertanya, siapa dari orang-orang ini mahasiswa-mahasiswa yang ikut demonstrasi? Mayoritas mengangkat tangan. Mereka ikut berdemonstrasi di berbagai titik di Jogja. Artinya mereka demonstran juga. Tapi mereka menunggu proses dialog itu terjadi. Dan sedang kami mulai gitu. Baik, nah kalau begitu setelah kita melihat bagaimana yang terjadi di Jogja, ke depannya Anda mengatakan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang menginstruksikan hampiri mereka yang menyampaikan kritik, buka ruang diskusi dan dialog tersebut. Pertanyaan lanjutannya berarti Pak Budiman, bagaimana dari pemerintah memastikan bahwa ketika ruang kritik ini diterima, diskusi dilakukan, tetapi tidak hanya menjadi tempat untuk saling menjelaskan, tetapi juga memang jika kritik yang disampaikan ada datanya yang valid, pemerintah juga siap untuk bisa mengubah kebijakan dan mengkoreksi. Ya, dan ini sudah dimulai hari ini pemerintah, dari misalnya contohnya BGN, akan melakukan penghentian sementara pengembangan SPPG baru dan akan melakukan review terhadap pengelolaan makan bergizi gratis. Hari ini sudah diputuskan begitu, ya terjadi dialog dengan DPR dan keputusan BGN adalah mereview
tidak ada pengembangan lebih lanjut, ada monitoring dan kemudian melakukan review terhadap perjalanan dan melakukan evaluasi maksudnya terhadap perjalanan MBG ini. Apa yang kurang? Tetapi MBG sendiri tidak bisa dicabut karena itu adalah janji politik presiden. Dan kalau Pak Presiden menghentikan itu berarti beliau melanggar undang-undang. Ya, Pak Presiden nggak mau melanggar undang-undang. Satu itu. Ya. Kemudian soal koperasi. Koperasi itu adalah amanat undang-undang dasar. Lebih tinggi lagi ya. Ya nggak mungkin. Kita yang justru selama ini mengabaikan koperasi itu. Tapi yang dikritik adalah yang menarik. Gerakan mahasiswa diantara mengkritik hentikan MBG yang itu adalah bagian dari janji kampanye yang kalau dihentikan artinya melanggar undang-undang presiden sudah menghentikan koperasi dan itu melanggar undang-undang dasar. Bagi kami penerjemahan undang-undang dasar pasal 33 adalah koperasi. Dalam ini koperasi Desa Merah Putih begitu. Baik. Kalau Dan begitu itu sudah disampaikan juga dalam kampanye sebelumnya gitu. Baik. Tapi dalam pelaksananya harus diperbaiki korupsi yang ditindak. Kami presiden, pemerintah, menteri-menterinya sepakat dengan itu. Baik. Begitu. Baik, kalau begitu kita harapkan ya, kita kawal terus bagaimana pemerintah dapat merespon secara adanya langkah konkret atas gelombang aksi yang terjadi oleh teman-teman mahasiswa beberapa waktu terakhir ini. Terima kasih Budiman Sujatmiko. Dialog terus. Baik, baik. Terima kasih Budiman Sujatmiko, Kepala BP Taskin telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Selamat.